Kali ini saya akan mengerjakan penugasan pemrograman tugas UAS. Yang pertama, soal pertama, membuat satu variabel dengan tipe float untuk menampung data nilai siswa. Berarti kita harus memasukkan pengenalan tipe data dulu. Tipe datanya float. Float misal data. Terus untuk menampung kita harus membuat masukan cout, masukkan nilai mahasiswa in masuk ke data. Jadi nilai yang kita masukkan ini nanti akan dikenali sebagai data yang bertipe float. Kemudian buatlah program untuk dapat melakukan konversi terhadap suatu nilai yang dimasukkan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Berarti kita menggunakan if else. If yang pertama, ketika data siswa 95, maka aksinya keluarannya tuh harus nilai A mahasiswa tersebut tergolong jenius. Berarti if data mendapatkan nilai 95, if data lebih sama dengan, jika siswa mendapat nilai 95 berarti data sama dengan 95, aksinya keluarannya cout, nilainya mendapat A. Berarti nilai A kategorinya jenius. Kemudian yang kedua, kita menggunakan else if data mendapatkan nilai 87. Berarti ketika data sama dengan 87, maka siswa tersebut mendapat nilai A tergolong pandai. Berarti cout nilai A dalam kurung pandai semikolon. Kemudian else if lagi, ketika datanya di antara 70 sampai 80, berarti data lebih dari sama dengan 70, sampainya kita menggunakan operator dan 2 kali, dan data kurang dari sama dengan 80, keluarannya cout nilai B dengan keterangan cukup. Yang terakhir, else if ketika datanya di rentang 81 sampai 85 seperti yang di atas, kita menggunakan sampai itu menggunakan operator dan. Ketika data di antara 81 dan data kurang dari sama dengan 85, maka cout-nya nilai B, keterangannya baik. Titik koma. Yang terakhir kita kasih else untuk selain dari itu langsung ke aksi cout. Misal kita kasih cout-nya remedi. Nah, kita coba run. Oh, ini kurang titik koma. Coba run. Nah, masuk ke nilai mahasiswa.
Misalkan tadi itu berapa, misal 95 nih, berarti harusnya keluarnya tuh nilai A tergolong jenius. Kita isi 95, nah keluarnya kan nilai A jenius. Kemudian mau masukin berapa, 87 nih, 87 nilai A pandai, sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Namun ketika kita mengisi 96, ini akan tertulis remedi, karena di sini selain dari semua ini itu akan keluarnya remedi. Kan ini kan yang ini datanya sama dengan 95 doang, nggak di antara 95 sampai 100. Berarti selain dari 95 nih akan remedi, di atasnya 95 pun akan tertulis remedi. Jadi seharusnya itu kita harusnya data lebih dari sama dengan 95 agar operatornya nggak error. Kemudian ini juga sama, ketika kalian memasukkan misal berapa, 88, ini pun akan termasuk remedi. Kita coba 88 nih, nah remedi, karena ini nggak ada rentangnya. 88 tuh masuk ke else nanti, jadi harusnya kasih lebih dari juga, lebih dari sama dengan 87. Kemudian sudah jadi begini datanya. Dan ini juga nih sama, misalnya kan ini datanya dari 81 sampai 85 itu baik, nanti data nilai 86 pun akan sama tuh, masuknya ke nilai remedi. Saya coba ini ya, 86, nah masuk remedi. Harusnya kita itu yang ini mulainya dari 86, terus ini kan udah nih 81 sampai 85, 70 sampai 80. Ini tidak akan terjadi error lagi. Di antara nilai-nilai ini nggak akan kemasukan nilai remedi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat program dengan menggunakan formula looping. Memilih salah satu dari 3 looping ini. Kita menggunakan for loop saja sehingga menampilkan nyanyian seperti di bawah ini. Langkah pertama, kita harus mengeluarkan cout. Baris pertama ini, tek, anak ayam turun berkotek. Tek, tek, tek. Anak ayam turun berkotek. Tek. Unlike. Kemudian kita masuk ke for-nya. For. Kan ini kan berarti dari 4 ke 1. Kita menggunakan for integer i sama dengan 4, karena kita akan membuat looping ke bawah. Jadi dari 4 ke 1 i sama dengan 4, i lebih dari 0, titik koma, i min-max, masuk di dalamnya if ketika integer i-nya sama dengan lebih dari 1, kita akan mengeluarkan cout anak ayam turunlah, spasi, masukkan data i, kemudian isi lagi dengan mati satu, tinggallah masukin lagi i minus 1, enter, spasi. Kemudian kita bikin else, jadi
Jadi selain I lebih dari 1, berarti I-nya sama dengan 1. Ketika I-nya sama dengan 1, langsung cout. Cout anak ayam turunlah. Masukkan I-nya, spasi, mati 1, tinggal induknya. Yang lain sudah, coba kita run. Oh, apa ini? If integer. Oh, ini nggak usah dikasih integer. If I lebih dari 1, langsung run. Nah, sama seperti ini. Yang sama seperti lirik lagu yang terdapat di soal. Jadi ini loopingnya ke bawah karena incrementnya I min. Jadi yang pertama itu yang di looping itu adalah I sama dengan 4. I sama dengan 4, terus dikurangi lagi ke bawah, I sama dengan 3, I sama dengan 2, I sama dengan 1. Gunanya if else-nya ini untuk mengeluarkan yang ini, anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Jadi begitu. Lanjut ke soal nomor 3, membuat program untuk memproses kalkulasi matriks di bawah. Jadi ada matriks A, matriks B, dan menghasilkan matriks D. Jika kita lihat ini, matriks A tambah yang ada di B, hasilnya C. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, dan 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, dan 4 tambah 2, 6. Langsung saja kita masuk ke programnya. Kita inisialisasi dulu integer data A. Kita menggunakan metode array-nya 3, karena ini ada 3 angka di dalam A, sama dengan kurung kurawa 2, 3, 4, titik koma, kemudian integer data B, array-nya 2 kali 3, karena C ini memiliki 2 bagian. Nah, di dalam 2 bagian tersebut ada 3 angka di dalamnya lagi. Makanya menggunakan array 2 dan 3 sama dengan kurung mengisikan data 3,4,5 dan 4,5,6 titik koma. Setelah itu kita masuk ke for loop-nya. For integer I sama dengan 0, titik koma I lebih dari I-nya lebih I-nya kurang dari berapa ini? Kan ini integer I kurang dari 2, titik koma I plus. Terus di dalamnya for lagi. Kita menggunakan nested for integer C sama dengan 0, C kurang dari 3, titik koma C plus. Nah, di dalam ini kita bisa menghasilkan data C. Kita belum menginisialisasi data C. Kita harus menginisialisasinya dulu, integer data C. Data C merupakan array 2 dan 3, semikolon. Langsung saja data C sama dengan data C sama dengan data A yang masuk ke C ditambah
tambah dengan data B, I, C. Maksudnya dari ini yang C, jadi nanti loopingnya itu masuk ke yang ini doang. Jadi loopingnya nanti 2, 3, 4, baru ditambah looping yang B. Yang B ini kan E kali C. Ini awal looping ke sini 1. Looping pertama 1 masuk ke yang C. C itu berupa angka-angkanya, ya ini 3, 4, 5. Nanti ditambahkan satu persatu. Kita keluarkan cout. Hasil sama dengan titik 2, C sama dengan kurang petik 2. Masukkan data C berupa I kali C. Ini juga harus I kali C. Titik koma. Kita coba hasil C. Salah, sebentar, ini tidak usah, ini nanti grouping bakalannya. Coba kita pindah ke yang bawah. Enggak ada keluarannya nanti. Kita coba lagi. Tidak berinisialisasi. Data I, C. Kita run. 5, 7, 9, 5, 7, 9. Ini salah inisialisasi ya. Harusnya ini 1, 1, 1. Jadi 2, 2, 2. Nah, coba. Hasil C sama dengan yang awal tuh. Kan berarti ini C, yang ini ke loop. Yang mana data A ini ke loop terlebih dahulu. Yang berupa 2, kemudian ditambahkan data yang B ini baru ke loop. Tambahkan 1, jadi 3. Kemudian yang ini ke loop lagi 3, ditambah data yang ini jadi 4. Kemudian yang ini ke loop lagi 4, yang ini ke loop lagi satunya jadi 5. Jadi gitu terus menerus, biar kita tahu kita bisa mengeluarkan cout data A begini, inline sama cout data B I kali C. Nah, yang ini kita bisa tambahin tanda plus biar tahu nanti plus, dan ini kita kasih tanda sama dengan. Coba kita run. Nah, 2 tambah 1 hasil C 3, 3 tambah 1 sama dengan hasil C 4. Biar rapi, ini kita harus kasih inline juga. Inline. Buat yang ini nggak usah dikasih inline berarti. Kita run lagi. Nah, jadi lagi nih, 2 tambah 1 hasil C-nya 3. Kemudian 3 tambah 1 hasil C-nya 4. 4 tambah 1 hasil C-nya 5. 2 tambah 2 hasilnya C-nya 4. 3 tambah 2 hasilnya C-nya 5. 4 tambah 2 C-nya sama dengan 6. Jadi seperti itu.
Selanjutnya soal nomor 4. Kita akan membuat fungsi. Ini termasuk function tentang lingkaran. Jadi fungsi tanpa argumen. Jadi langsung saja void luas lingkaran kurung dan void keliling lingkaran titik koma. Nah, kita harus menjelaskan si fungsi luas lingkaran itu rumusnya seperti apa. Jadi kita menjelaskannya di bawah. Void luas lingkaran terus kurung bawah. Ini prosesnya. Jadi nanti di interjernya itu kita tinggal manggil si void ini, misal manggil luas lingkarannya langsung, luas lingkaran tutup kurung, buka kurung tutup kurung, titik koma itu nanti akan close luas lingkarannya. Jadi langsung saja void fungsi luas lingkaran pi kali r kuadrat. Berarti kita menginisialisasi variabel datanya dulu. Pertama adalah double pi sama dengan kita pakai 3,14 saja. Kemudian integer r sama dengan 7. Di sini diketahui radius lingkarannya itu 7 cm. Kemudian kita harus menginisialisasi juga luas. Nah, kemudian kita masuk rumusnya, luas sama dengan pi kali r kuadrat pangkat 2 titik koma si of luas lingkaran titik 2. Kita masukkan luas tambahi centimeter dan lain. Coba kita panggil si luas lingkaran titik koma. Kita run. Ini apa ini? Double luas. Result operands of types double and integer primary operators. Berarti ini pakai r kali r saja. R kali r. Kita coba. Nah, bisa. Kalau luas lingkarannya kan kalau misalnya pakai 22/7 kali 7 kali 7 kan 154. Kalau dipakai 3,14 mendekati 154 cm. Kemudian kita lanjutkan ke kelilingnya. Void keliling lingkaran. Kurung kurawan buka. Kita inisialisasi seperti ini, copy paste saja. Copy paste. Nah, di sini ya ganti double klik si out keliling lingkaran. Nah, ininya rumusnya ganti pi kali 2r, keluarannya keliling. Lain sudah, kita coba panggil di sini keliling lingkaran kurung titik koma sebaran. Ini salah, harus keliling karena luas tidak diinisialisasi di sini.
luasnya diinisialisasinya di sini. Coba kita run. Nah, bisa sekarang 43,96 cm. Misalkan kita menggunakan 22/7 untuk pi-nya. Itu hasilnya kan berarti 22/7 kali 7 kali 2, berarti hasilnya 44 cm. Kan ini pakai 3,14, berarti mendekati 44 cm. 43,96 cm. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tanpa retron dengan argumen. Jadi nanti yang di sini tuh kita isi dengan variabel data. Langsung saja kita tulis dulu void lingkaran integer r, bukti. Nah, jadi kita ubah yang bawahnya sampai sini. Jadi yang di voidnya yang bawah ini kan void lingkaran dengan argumen integer r double p. Di sininya nggak usah diinisialisasi lagi untuk yang p dan integer r-nya. Kita hapus. Kita cukup menginisialisasi luas dan kelilingnya. Luasnya sudah, kita lepas untuk kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali p kali r, koma, kemudian out keliling lingkaran titik 2 keliling berapa sentimeter. Yang lain. Kemudian di integer mainnya kita harus memberikan inisialisasi untuk integer r dan w-nya. Radiusnya itu 7 dan beta p-nya itu menggunakan 3,14. Terus kita panggil saja function yang di bawah lingkaran void. Void lingkarannya tidak usah diberikan tipe datanya, kita langsung masukkan datanya aja, lingkaran r, p titik koma. Coba kita run. Nah, berhasil. Luas lingkarannya 153,86 dan keliling lingkarannya 43,96. Jadi intinya yang tanpa retron dengan argumen adalah di void ini di dalam kurungnya itu diisi dengan argumen yang berupa tipe data dan variabel-variabelnya. Dan untuk yang dengan argumen ini, dengan argumen tanpa return, kita hanya membuat function untuk rumusnya saja, dan kita masih butuh menginisialisasi di integer main untuk r dan p-nya. Gitu. Berikutnya kita akan memasuki fungsi dengan return tanpa argumen. Nah, fungsi dengan return tanpa argumen ini kita tidak menggunakan void lagi, kita langsung menggunakan inisialisasi data variabelnya. Ini double p kurung buka kurung tutup titik koma dan integer r besar titik koma. Nah, kita tidak menggunakan void lagi, kita langsung menggunakan double p kurung tutup. Sebisa mungkin antara function yang di luar sama integer yang di dalam itu beda untuk p-nya, tulisan p-nya, pi sama ph nanti. Itu agar tidak timbul si programnya agar tidak bingung menentukan ini masuk function atau masuk ke dalam integer main-nya. Nah, makanya saya menggunakan double p. Kalau tutup dalamnya double, di dalamnya double
kita menggunakan PHI tidak apa-apa, dengan 3,14 titik koma, kemudian kita returnkan, kita pastikan ke P titik koma, kemudian integer R besar kurung awal, integer R kecil sama dengan 7 titik koma, kita balikan ke R, return R. Nah, untuk integer main kita inisialisasi lagi, berubah inisialisasi P, kemudian luas dan keliling, dan tipe data integer untuk jari-jarinya. Di sini kita ketahui bahwa integer R itu sama dengan fungsi return untuk integer R besar, berarti kita R sama dengan R besar tutup kurung, buka kurung, titik koma. Ini untuk memanggil si function R, untuk mengeluarkan R sama dengan 7, dan P sama dengan function P. Nah, titik koma. Kemudian kita tuliskan untuk rumusnya, luas sama dengan P kali R kali R, titik koma. Ini luas, selanjutnya adalah keliling sama dengan 2 kali P kali R, titik koma. Kita siapkan luas lingkaran sama dengan kita belum ketik, kasih ketik dulu titik tuan. Kita masukkan luas spasi cm yang lain, begitu pula dengan yang kelilingnya. Kita copy, kita paste, gantinya menjadi keliling. Ini masukkannya juga keliling. Coba kita run. Nah, sudah berhasil. Luas lingkaran 153 dan keliling lingkarannya 3,96. Jadi untuk function yang dengan return tanpa argumen, ini kan argumennya nggak ada nih, tapi kita menggunakan balikan return P. Di sini kita menginisialisasinya si ininya siapa, si R sama si P nya kita masukkan 7 dan R nya 7 dan B nya 3,14. jadi untuk integer mainnya kita tidak usah menginisialisasi lagi R sama dengan 7 dan B sama dengan 3,14. namun di sini antara function yang di sini dan di dalam sini itu harus berbeda ya, bukan yang sini nih R sama dengan R besar, agar tidak terjadi error, biar programnya itu yang dimaksud itu apa, jadi begitu. Dan yang terakhir nih, kita ada fungsi dengan return dengan argumen. Dengan return dengan argumen berarti kita inisialisasinya ganti ya, kita inisialisasinya double luas, double dijadiin satu aja ya, double rumus lingkaran. Nah, nanti di fungsi ini tuh ada dua, ada si luas lingkaran sama keliling lingkaran dijadiin satu. Double luas rumus lingkaran, di dalamnya kita ada argumennya double P dan integer. Nah, kalau untuk dengan return dengan argumen, untuk yang sininya kita ganti dulu dengan double rumus lingkaran, tutup kurung, kurung awal. Nah, di
sini kita hanya menginisialisasi untuk luas lingkarannya saja. Jadi tidak untuk luas lingkarannya saja, berarti double luas dan keliling. Nah, ininya jangan lupa diisi dengan double P dan INTR. Sudah, kita masukkan rumus luas dan keliling, copy, paste, dan ini kita returnkan. Return luas dan return keliling. Nah, setelah itu kita masuk ke integer mainnya. Nah, ini kan sudah diinisialisasi double P luas keliling integer R. Nah, ininya kita tidak boleh menggunakan coba dulu hapus. Nah, nanti di sini kita akan mengeluarkan si rumus lingkaran. Berarti ininya kita harus ganti menjadi rumus lingkaran. Kemudian kita masukkan jangan rumus lingkaran, titik koma. Nah, di sini kan berarti berarti lingkaran sama dengan rumus underscore lingkaran. Nah, kita juga di sini bisa kasih cout luas sama dengan titik 2. Berarti luas yang lain. Dan kita masukkan paste keliling. Nah, kalau sudah kita coba run dan expected initializer before integer, nah ini kurang titik koma. Kita run error can convertible integer. Di sini kita harus masukkan p-nya berapa, p-nya 3,14 dan r-nya berapa, r-nya itu 7. Kita coba run. Oh, ininya kita perlu masukin kan kita menggunakan koma juga, koma r. Kita run. Nah, keluar luasnya berapa, kelilingnya berapa. Jadi begitu. Kalau dengan argumen return dengan argumen itu, jadi dua tipe ini itu dijadi satu. Ini tergantung kita mau manggilnya yang mana. Jadi kan yang ini kan yang saya panggilkan rumus lingkaran. Jadi yang keluar ini cout luas lingkaran, cout keliling lingkaran. Hasilnya jadilah seperti ini. Luas 153,6 cm, keliling 43,96 cm. Jadi begitu. Mungkin sekian saja dari saya.